Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kepada kita sekalian dengan kita selalu ingat, dengan selalu kita memujinya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta وظلي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita malam ini, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada semua guru-guru kita, wabil khusus kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan kita mengaji kitab ini mengalir keberkahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisirril Fatihah. Allahumma syaitan bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والمقالة الثانية والثلاثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Makalah yang ke-32, nasihat di dalam kitab ini, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Di makalah yang ke-32 ini ada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat untuk kita sekalian, mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai bahan motivasi dan renungan untuk kita sekalian. Hadis ini sangat penting untuk kita sama-sama renungkan, bahwa memang di dalam kitab Nasaihul Ibad ini ada beberapa akhbar, ada beberapa nasihat dari para ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus saleh. Kemudian ada hikmah, artinya ada nasihat dari ahli-ahli hikmah, ahli-ahli bijak. Kemudian ada nasihat, ada sabda atau perkataan yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dalam kitab ini. Pada malam ini kajian kita adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda, iza kana, apabila telah, jaa, apabila telah datang. Kalau kana itu bisa diartikan telah. Jadi jaa itu telah datang.
Iza kana ay ja'a. Apabila telah datang yaumul qiyamati, hari kiamat nanti. Jadi apabila telah datang hari kiamat nanti, yud'u al-mizan. Yud'u itu artinya akan ditegakkan, akan dilaksanakan. Al-mizan, timbangan. Nih, kita semua ini akan ditimbang amal kita ini. Jadi nanti pada hari kiamat itu semua akan ditimbang amalnya. Yud'u al-mizan. Jadi akan ditegakkan, akan dilaksanakan timbangan. Fayu'ta bi ahli sholati, kemudian didatangkan semua ahli-ahli solat, didatangkan semua yang ahli-ahli ibadah, yang ahli-ahli, semua orang-orang yang sudah solat itu didatangkan. Kemudian fayuwaffawna ujurahum, fayuwaffawna, kemudian ditegakkan, diganjar, diberikan, diganjar bagi mereka, diberikan bagi mereka. Fayuwaffawna ay yu'fawna, akan diberikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Nah itu semua yang ahli-ahli solat itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang bagaimana? Yu'tawna ujurahum kamilatan. Jadi akan diberikan pahala yang sempurna, pahala yang sempurna bagi orang-orang yang sudah melakukan solat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditimbang dia. Kemudian setelah ditimbang dia diberikan pahala yang sempurna. Kemudian yang kedua, jadi fayuwaffawna ujurahum bil mizani. Jadi mereka semua akan diberikan pahala-pahala mereka itu bil mizani, dengan cara timbangan, dengan cara ditimbang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah summa yu'ta bi ahli shaum. Kemudian didatangkan juga ahli-ahli puasa. Jadi semua yang hamba-hamba Allah yang sudah melakukan puasa itu didatangkan dia, dikumpulkan dia. Termasuk bi ahlil haji. Di semua yang sudah pergi haji itu juga didatangkan dia. Ini. Fayuwaffawna ujurahum bil mizani. Kemudian diberikan kepada mereka pahala dengan cara bil mizani, dengan cara ditimbang, melakukan timbangan. Pahala dari solatnya, pahala dari hajinya, pahala dari puasanya. Diberikan pahala itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga adalah summa ya'ta bi ahlil bala. Nah, ini tempat yang luar biasa ini. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan semua ahli-ahli, semua orang-orang yang sering menghadapi hidup susah, sering menghadapi problem di dunia ini, sering menghadapi musibah. Ini pokoknya hidupnya itu susah aja kerjaannya. Artinya selalu dia dapat musibah. Mau datang jamaah, tabrakan dia. Mau datang ke masjid, patah kakinya. Mau datang pergi zikiran ke undangan orang, ada saja kendalanya, ada saja ditimpa musibah. Kadang-kadang kepingin dia seperti orang, tapi tidak ada sedikit pun ya rezeki yang dimiliki gitu. Uang kantongnya itu tidak ada sedikit pun. Aduh, kadang-kadang dia yang sehat, anaknya yang sakit. Kemudian anaknya yang sehat, dia yang sakit. Terus dia diberikan musibah. Artinya hidup susah aja kerjaannya di atas dunia itu. Dikumpulkan juga itu, fayu'ta bi ahlil bala. Itu semua juga didatangkan, itu semua yang ahli-ahli, orang-orang yang sudah ditimpa musibah, artinya orang-orang yang hidup susah itu semuanya akan dikumpulkan. Tetapi tempat enaknya di sini, la yunsabu lahum mizanun. Nah,
tetapi dia tidak akan dilaksanakan, tidak ditegakkan, tidak akan dilaksanakan bagi mereka timbangan, tidak ditimbang dia. Tidak ditimbang, dia luar biasa dia. Kita yang susah-susah sholat, haji, puasa itu ditimbang, tapi dia yang hidup susah kerjanya tetap kena bala. Dia nanti ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yunsabu lahum mizanun, tidak dilaksanakan bagi mereka itu timbangan. Itu yang pertama, tidak dilaksanakan bagi mereka itu timbangan. Kemudian yang kedua adalah wala yunsharu lahum diwanun. Yang kedua adalah tidak dibuka, tidak dibeberkan, tidak diperlihatkan, tidak dilaksanakan, tidak dibuka bagi mereka itu catatan amalnya. Catatannya itu artinya tidak dihitung. Tidak perlu dihitung itu. Makanya dalam Al-Quran kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar ditimpa musibah itu ganjarannya adalah tanpa hisab, tidak akan dihitung amalannya itu, artinya tidak ditimbang itu. Saking hebatnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunsharu lahum diwanun ay jaridatul hisab, tidak akan dihisab dia, tidak akan dihitung dia. Bagaimana dia ganjarannya? Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisabin, maka diberikan kepada mereka itu pahala tanpa hisab. Saking mulianya, tanpa hisab dia, luar biasa. Adadun mahsurun, jadi bilangan yang tidak bisa dihitung, bilangan yang tidak bisa, tanpa batas pokoknya. Karena dia melihat ini orang-orang yang ahlul bala, semua orang-orang yang kena musibah, hidup susah di atas dunia ini, tapi dia tetap beramal soleh, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang lain ini katanya hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang hidupnya mujur, orang-orang yang diberikan hidup tenang, diberikan hidup mewah, diberikan dia hidup senang oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul afiyah. Afiyah kan kita kalau berdoa itu kan Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan keafiatan. Kalau sehat itu kan fisik itu. Kalau afiyah itu di samping fisik, hati kita juga tenang, mujur artinya. Selalu senang dia, selalu mulus perjalanannya. Itu kalau afiyah. Dan sering kita dengar, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan. Jadi sehat itu fisiknya yang sehat. Orang dia fisiknya sehat tetapi hatinya tidak tenang, itu sakit namanya juga. Tetapi ini orang-orang yang sudah diberikan hidup mujur, hidup senang, dia kepingin, dia berharap, tetapi tidak akan mungkin terjadi karena sudah di yaumil qiyamah ini, sudah di hari kiamat ini. Kepingin dia orang-orang yang sudah hidup senang di atas dunia ini, mujur kehidupannya, lau kanu bimanzilatihim, katanya, seandainya mereka itu posisi saya ini, artinya seandainya mereka itu bisa saya ikuti, bisa seperti posisi mereka, katanya, seandainya bisa seperti mereka, kepingin dia seperti orang-orang yang ahlul bala, orang-orang yang pernah ditimpa musibah, hidup susah, sehingga nanti di hari kiamat itu orang-orang yang pernah hidup senang di atas dunia ini, ketika hari kiamat nanti dia melihat orang-orang yang sering diberikan kesusahan oleh Allah SWT itu, dia kepingin menjadi orang itu karena saking besarnya pahalanya. Aduh, coba saya yang
jadi seperti itu katanya ini. Di hari kiamat itu kan dia kepingin dia, karena melihat orang-orang yang mendapat hidup susah di atas dunia itu, ganjarannya, pahalanya besar tanpa hisab. Ya orang-orang yang hidup senang ini kepingin dia hidup seperti mereka. Ya, ditempatkan seperti mereka, bimanzilatihim. Dia kepingin ditempatkan seperti mereka. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak bisa, karena kita sudah berada di hari di mana kita akan dihitung semua amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim, sehingga dia berharap orang-orang yang hidup senang ini kepingin seperti mereka, orang-orang yang sering ditimpa kesusahan di atas dunia itu karena ganjarannya pahala yang luar biasa, maka dia kepingin seperti mereka. Kenapa? Min kasrati sawabillahi ta'ala, karena saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita kan sekarang ini kan kalau sudah hidup senang kan tidak kepingin kita hidup seperti orang-orang yang susah, padahal pahalanya luar biasa itu. Luar biasa pahalanya. Sedikit-sedikit sakit, susah kerjaan diberikan oleh Allah. Susah aja. Musibah aja yang diberikan oleh Allah. Ternyata itu pahalanya orang yang sering diberikan musibah oleh Allah SWT itu, ternyata itu juga pahalanya luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT. Saking banyaknya pahalanya, sehingga orang-orang yang hidup senang dulu kepingin dia, ya coba saya seperti mereka katanya. Seperti orang-orang yang ya menyesal istilahnya, menyesal. Jadi oleh sebab itulah ini hadis bahwa semua ahli-ahli sholat, ahli-ahli puasa, ahli-ahli haji, semuanya itu akan dilaksanakan timbangan, akan diberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan di atas dunia ini. Amal soleh yang pernah kita lakukan di atas dunia ini akan diperoleh, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Kecuali orang-orang yang ditimpa ahlul bala, dia tidak la yunsabu lahum mizanun, tidak akan ditimbang dia, tidak akan dilaksanakan timbangan kepada mereka, dan tidak akan dibuka catatannya. La yansiru lahum diwanun, tidak akan dibuka catatannya. Kalau kita kan dibuka, ini oh kamu sudah begini, kamu sudah begini. Nah, kalau orang-orang yang selalu ditimpa musibah, kesusahan, tapi karena dia tetap bersabar, tapi bukan menggerutu ini, karena salah satu ciri orang yang ada iman dalam dirinya itu adalah as-sabru. Dia selalu bersabar, tapi bersabar maksudnya di sini adalah tarkus syakwa anil alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan keluh kesah, meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia ditimpa musibah, ada masalah, dia keluh kesahkan kepada orang lain, tidak dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang meninggalkan keluh kesahnya kepada orang lain, tetapi dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah malam dia curhat kepada Allah, ya Allah, sampai meneteskan air matanya, begini masalah saya, begini. Tidak menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita ini kan tidak, sedikit-sedikit kita curhat kepada orang kan, dikit-dikit saya begini, saya begini. Nah, itu kan, padahal kita itu ya ar-ridha bil qismah. Jadi ya ridha dengan pembagian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ini hadis mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sekalian. Kemudian selanjutnya wal maqalatu salisah was salasun. Maqalah yang ke-33 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Nah, ini dari sebagian ahli hikmah, ahli bijak bernasihat kepada kita sekalian, yastaqbilu ibnu adama arba'u nuhabatin. Akan datang kepada anak Adam itu nanti
ada 4 nuhabat. Ada 4 nuhabat itu yang dia miliki, sesuatu yang dia miliki, tapi diambil oleh orang, dia tidak mampu menahannya. Apa istilahnya itu? Dirampas. Kan misalnya dia punya HP, tapi diambil oleh orang. Dia tidak mampu dia tahan HP itu, dipaksa diambil oleh orang, itu namanya rampasan. Nanti anak Adam itu akan datang kepada anak Adam itu, nanti akan diberikan 4 yang akan dirampas dalam dirinya. Nah ini dalam diri kita ini akan dirampas, itu ada 4 itu. Ada 4 yang dirampas itu. Yang pertama katanya, yantahibu ay ya'khudhu bil qahri. Yang pertama yang akan dirampas itu adalah al malakul maut ruhahu. Pertama yang akan diambil secara paksa itu adalah ruhahu, ruhnya. Ya itu kan dirampas nanti. Coba, mau tidak mau, walaupun kita tidak mau, tetap kita akan dipanggil, diambil oleh malaikat maut. Itu yang pertama adalah yang akan dirampas itu adalah malakul maut. Malaikat pencabut nyawa itu akan merampas ruhahu, ruhnya. Kan kita tidak tahu nih, coba kita tahu ya, jangan dulu. Jangan dulu kan kalau kita tahu. Tapi karena kita tidak tahu kan. Makanya dalam ayat Al-Qur'an itu dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari, ini takut ini, kemana saja kamu pergi, tidak bisa kamu lari itu. Fa innahu mulaqikum, maka sungguhnya engkau akan menemukan itu. Kemana saja engkau akan dikejar oleh malaikat maut. Seperti menterinya Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman sedang ngobrol sama menterinya, tahu-tahu datang malaikat maut ini. Datang malaikat maut sedang berbicara sama Nabi Sulaiman. Tetapi yang dilihat oleh malaikat maut itu bukan yang dilihat Nabi Sulaiman, tapi menterinya yang dilihat. Dilihat saja ini oleh malaikat maut, sehingga menterinya itu takut. Siapa ini yang terus-terus lihat saya, katanya. Pas dia pergi malaikat maut, pencabut nyawa itu, dia tanya kepada Nabi Sulaiman, siapa yang datang tadi itu? Oh, yang datang tadi itu adalah malaikat Israel, katanya. Malaikat pencabut nyawa. Dia lihat aja saya, katanya. Kenapa dia lihat terus saya, katanya. Makanya saya takut, katanya menterinya nih. Ternyata dia datang itu untuk mencabut nyawa menterinya. Coba, ya Allah, dia pindah ke tempat lain. Ternyata di mana tempat dia pindah itu, ditulah di tempatnya dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat maut. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa semua itu yang ada pada diri kita ini, ruh yang ada pada diri kita akan dirampas oleh malaikat Israel. Tidak bisa kita bilang tidak. Itu hal yang wajib kita akan temui. Itu yang pertama yang akan dirampas. Kemudian yang kedua, katanya ahli bijak ini, yang kedua adalah wayantahibu alwarasatu malahu. Yang kedua adalah yang akan dirampas dalam diri kita ini adalah warisan kita. Ahli waris kita akan merampas harta kita. Hartanya. Misal sekarang ini banyak, misalnya punya sawah, tanah berhektar-hektar, belum dibagi, tahu-tahu dia mati, meninggal dunia, nanti akan dirampas oleh ahli warisnya. Keluarganya juga akan merampas itu. Bahkan nanti maka dia diperdebatkan menjadi bahan kelahian kalau tidak dibagi dari sekarang itu. Dibagi, oh yang laki begini, yang perempuan begini. Bagian-bagiannya sudah diatur sesuai dengan ilmu faraid. Itu makanya orang-orang ahli kubur itu akan datang dia akan minta dia itu. Kan ada 3 yang tetap mengalir sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Nah ini, makanya dia tetap minta dia, tolong kirimi saya itu. Kalgorikil mugawwas, seperti orang yang tenggelam dalam laut,
minta tolong. Jadi itu yang dirampas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wayan tahibud dudu jismahu. Dan yang ketiga adalah yang akan dirampas, belatung akan merampas jasad kita. Belatung itu artinya cacing tanah yang ada dalam kubur itu. Katanya di sini wayan tahibu ad-dudu jismahu fil qabri. Yang ketiga itu yang akan dirampas itu nanti adalah jasad kita ini akan dirampas oleh belatung, oleh cacing tanah fil qabri di dalam kubur. Bagaimanapun kita ini tidak bisa mengelak, kita tetap akan menghadapi semua yang ada dalam kubur. Kan itu kan tempat ular, cacing tanah, semuanya itu juga ada di sana. Tapi oleh sebab itulah dengan amalan soleh, ya, dengan amalan soleh, dengan rajin kita baca Al-Quran, beramal soleh, rajin membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian ada amalan-amalan yang sering kita baca sehingga masih jasadnya masih utuh, tidak berani cacing-cacing tanah itu akan memakan jasadnya orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada tiga yang pertama yang tiga ini adalah yang akan dirampas itu adalah jasad kita, akan dirampas, akan diambil, akan dimakan oleh cacing tanah. Kemudian yang terakhir adalah wayan takhibul husama amalahu. Yang keempat adalah yang akan dirampas itu nanti adalah orang-orang yang pernah kita zalimi, menzalimi orang lain, amalannya itu juga akan dirampas oleh orang yang pernah kita zalimi. ini yang sering terjadi sekarang ini, saling caci maki, kemudian saling menghina orang, kemudian sering dia menzalimi orang lain. Nanti semua pahala sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, semuanya itu akan datang nanti pada hari kiamat. Dia membawa pahala itu, tapi itu diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Coba, diambil semua pahalanya itu. Karena apa? Karena belum minta maaf. Itulah disebutkan dalam hadis itu adalah mal muflis. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Datang dia membawa pahala sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, tetapi di sana juga nanti diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi pahala itu. Ternyata habis pahalanya, masih dosanya itu pernah zalimi orang lain, maka dosanya orang yang dizalimi itu juga akan pindah kepada dia, bertambah dosanya orang yang menzalimi itu. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, pernah ya memukul orang, atau pernah kita ya menempatkan hal-hal yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan kalau semuanya itu adalah sudah minta maaf dan bertaubat kepada Allah, maka insya Allah semuanya itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada 4, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 4 yang akan dirampas nanti dalam diri kita, dalam anak Adam itu. Yang pertama itu adalah malaikat maut akan selalu datang mengintip kita, kapan kita akan diambil ruh kita, ya. Itu yang kedua adalah ahli waris akan merampas harta kita. Kemudian yang ketiga adalah tubuh kita ini, jasad kita ini akan dirampas oleh cacing tanah, akan dimakan oleh cacing tanah. Tapi dengan asbab kita beramal soleh, rajin baca Quran, dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan, insya Allah kita akan selamat di alam kubur, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang akan merampas daripada amalan kita itu adalah pernah menzalimi orang lain. Makanya orang yang pernah dizalimi itu adalah doanya mustajab, ya, sangat mustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi inilah, mudah-mudahan ini sebagai wa'izah, nasihat, motivasi, warning untuk kita sekalian, untuk kita mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Dan hadis baginda Nabi tadi itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan apapun yang kita hadapi di atas dunia ini, mari kita hadapi dengan bersabar, dengan selalu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Tinggal
Ya, demikian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah. Kemudian Allah berikan kita kesehatan, sehat badan kita. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bertasbih dan doa dengan tutup majlis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma biqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.